mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Baik, acara akan segera dimulai. Yang terhormat Kepala TK Kemala Bayangkari 47 Kota Sukabumi beserta guru. Yang terhormat guru-guru TK sekota Sukabumi. Yang terhormat para tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjat Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya lah pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam tatap maya dalam acara pengimbasan modul 1.4 mengenai budaya positif program pendidikan guru penggerak. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kaumnya hingga akhir zaman. Baik Bapak, baik Ibu semuanya, agar acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama untuk membuka acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin Ibu guru hebat semuanya pada malam hari ini, saya akan men-share screen. Sebelum kepada materi, izinkan saya memberikan salam untuk ibu guru hebat semua yang hadir pada malam hari ini. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Supaya kita selalu semangat untuk menjadi pendidik yang selalu tergerak, yang selalu dapat bergerak dan tentunya menggerakkan. Baik, Ibu sekalian, kita dapat ulangi lagi kembali salamnya. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga menjadi semangat untuk kita dalam mengikuti giat pada malam hari ini. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan materi pada malam hari ini mengenai pengimbasan modul 1.4 mengenai budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak yang kurang lebih sudah 3 bulan saya jalani dan insya Allah akan terus berlanjut sampai bulan Mei tahun 2023. Semoga selama mengikuti pendidikan ini saya mendapatkan kesehatan, saya juga diberikan kelancaran ya, Ibu guru semuanya. Baik, berbicara mengenai budaya positif. Apa budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lalu, pertanyaan pemantiknya, apakah kita sudah menciptakan budaya positif di sekolah kita? Bagaimana caranya kita menciptakan budaya positif di sekolah kita? Tentunya Ibu guru semua sudah melaksanakan hal tersebut. Tetapi mari kita lihat, apakah sudah sesuai, apakah sudah tepat. Lalu berbicara mengenai budaya positif tersebut, mengapa? Dari mana budaya positif itu dapat tercipta? Tentunya semuanya berlandaskan atas pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita, di mana beliau menyatakan bahwa
Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berbicara tentang menuntun untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik untuk mencapai semua itu? Tentunya dengan menciptakan budaya positif. Berdasarkan pemikiran tersebut, terciptalah budaya positif. Lalu apa saja yang terdapat dalam budaya positif tersebut? Kita lihat di sini, budaya positif tersebut terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Lalu mengarah kepada arah yang manakah? Dari pemikiran tersebut menuju budaya positif, semuanya mengarah kepada profil pelajar Pancasila, yaitu paradigma baru kurikulum di Indonesia kita ini. Lalu yang pertama, apakah itu disiplin positif? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Kita lihat ya, Ibu Guru semuanya, di mana pernyataan Ki Hajar Dewantara ini menyatakan disiplin yang kuat. Dari mana disiplin yang kuat itu? Disiplin yang kuat itu adalah self-disiplin atau disiplin diri. Yang tentunya muncul dari dalam diri kita, muncul dari dalam diri, yang bersifat motivasi internal ataupun motivasi intrinsik. Lalu, apabila anak didik kita tidak dapat melakukan disiplin diri tersebut, maka tugas kita sebagai penguasa atau pihak lain, sebagai pendidik yang dapat memberikan motivasi tersebut kepada anak didik kita agar dapat mendisiplinkan diri mereka. Tetapi, coba kita lihat kalimat terakhir, di mana ada kalimat, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi, Ibu Guru semuanya, ternyata disiplin yang kuat, disiplin diri itu harus timbul dengan rasa merdeka. Jadi, tentunya merdeka itu harus muncul dari dalam diri, bukan dari luar, bukan dari pihak lainnya. Maka, disiplin positif di sini yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Baik, kita lanjutkan. Lalu, akan dibawa kemana disiplin positif yang telah kita berikan? Apa isi dari disiplin positif tersebut? Yaitu nilai-nilai kebajikan. Seperti kita ketahui, begitu banyaknya nilai-nilai kebajikan. Tetapi paradigma kurikulum baru kita, yaitu profil pelajar Pancasila, mewakili semua nilai-nilai kebajikan itu melalui 6 dimensinya. Ya, Ibu Guru semuanya sudah mempelajari apa itu profil Pancasila, dan saya hanya mengulas sedikit saja ya, Ibu Guru semuanya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Lalu, dari disiplin positif tadi, menuju atau berisi dengan nilai-nilai kebajikan, dan apa yang dapat dilakukan?
Nah, udah gini ya. Supaya mohon izin Ibu, ada yang bocor suaranya. Baik. Boleh di-mute terlebih dahulu ya, Bu ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali ya, Ibu Guru semuanya. Baik, Ibu Guru hebat. Dari disiplin positif tadi akan mengarah atau berisi nilai-nilai kebajikan. Dan tentunya dapat terlaksana jika ada motivasi. Lalu, menurut Diane Gossen, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, jadi manusia itu bertindak, dia berperilaku, tentunya ada motivasi dari dalam diri. Ataupun dari luar dirinya. Yang tadi ya Bu ya, motivasi intrinsik ataupun motivasi ekstrinsik. Dan menurut Diane Gossen, motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bisa dilihat mungkin Ibu Guru semua, yang mana motivasi intrinsik, yang mana motivasi ekstrinsik. Kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, ini sering sekali kita lihat di sekolah kita, di mana ketika anak melakukan suatu tindakan atau perilaku bukan karena dirinya, tetapi karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau ingin menghindari hukuman. Salah satu contohnya, misal ketika anak sedang mengerjakan tugas, dia mengerjakan tugasnya terlalu lama, dia mengobrol dengan temannya, akhirnya dia melewati waktu yang sudah ditentukan. Sesudah mengerjakan tugas ada jam makan, akhirnya jam makannya menjadi terlewat karena dia mengerjakan tugas terlalu lama. Nah, kalau anak ingin melakukan hal tersebut, dia tidak mau makannya terkurangi atau bu gurunya memberikan hukuman, maka motivasi yang muncul yaitu tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang diberikan oleh gurunya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau ini banyak juga ya Bu ya kita temui di sekolah ketika anak melakukan sesuatu perilaku, melakukan suatu tindakan karena mengharapkan penghargaan dari gurunya. Misal, anak ingin cepat-cepat membersihkan mainannya, karena setiap dia membersihkan mainan, merapikan mainan, itu Bu Guru selalu memberikan penghargaan, selalu memberikan reward. Jadi, yang ada bukan berdasarkan keinginannya, bukan berdasarkan nilai-nilai yang mereka percayai, di mana mereka melakukan itu, mereka akan begini loh, mereka akan begitu loh, tetapi lebih kepada mengharapkan imbalan dari gurunya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga ini, mungkin Ibu sudah bisa menebak yang mana motivasi intrinsik dan yang mana motivasi ekstrinsik. Di poin ketiga ini, tentunya motivasi intrinsik yang muncul, di mana anak melakukan perilaku, melakukan tindakan atas kehendak mereka. Dan mereka menghargai diri mereka sendiri, tentunya dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi bukan lagi mengharapkan imbalan, bukan lagi menghindari hukuman. Baik, kita lanjutkan. Nah, berbicara tentang hukuman dan penghargaan. Di sini ada tabel yang sudah saya sajikan, di mana tabel pertama itu ada tulisan hukuman. Kedua dan ketiga itu konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Di atasnya ada tulisan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi di atasnya bertuliskan identitas sukses. Apa yang sukses? Apa yang gagal? Identitas siapakah? Yaitu identitas anak-anak kita. Ketika mereka mendapatkan hukuman, yang tadinya kita harapkan, apa yang kita harapkan anak dapat berubah,
itu ternyata tidak akan terbentuk, Ibu guru semuanya. Yang ada, identitas yang mau kita bentuk itu menjadi identitas yang gagal. Sedangkan dengan konsekuensi dan restitusi akan menciptakan atau akan membentuk identitas sukses kepada anak didik kita. Mari kita lihat baris yang pertama ya. Di dalam hukuman, hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya hukuman ini cenderung bersifat physically. Di mana kalau anak-anak jenjang yang lebih tinggi lagi, anak SD, SMP, SMA, mereka telat datang, disuruh berlari, mengelilingi lapangan, disuruh menghormat bendera sampai siang. Tetapi berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Mengapa demikian? Karena konsekuensi ini adalah sesuatu hal yang sudah disepakati sebelumnya. Seperti contoh tadi, ketika anak mengerjakan tugas terlalu lama, akhirnya jam makannya berkurang. Nah, anak harus tahu konsekuensinya. Ketika dia telat mengerjakan tugas, maka jam makannya akan terpotong. Jadi berbeda ya, Ibu, konsekuensi dan hukuman. Lalu yang ketiga ini, restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Mengapa pilihan? Karena di sini restitusi bukan memberikan hukuman, tetapi lebih pada melakukan tawar-menawar dengan anak. Dalam hal apa? Dalam hal menentukan solusi. Untuk apa? Untuk memvalidasi kesalahan yang telah dibuatnya dan untuk membuat anak mengetahui tindakan salah yang diperbuatnya, kemudian bersama-sama mencari solusi agar tindakan salah yang telah mereka lakukan tidak mereka lakukan kembali. Nah, kita lihat di poin yang terakhir di situ. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Wah, luar biasa ya Bu ya. Ternyata kan hukuman juga tidak hanya fisik juga, dengan kata-kata juga. Itu termasuk hukuman juga untuk anak. Lalu konsekuensi, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Jadi konsekuensi ini lebih kepada ukuran-ukuran ya, tadi yang tentunya sudah disepakati. Lalu yang ketiga restitusi. Restitusi ini malah lebih menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka, acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, restitusi akan dijelaskan di slide selanjutnya, Ibu guru semuanya. Baik, kita akan lanjutkan. Masih berbicara tentang hukuman dan penghargaan. Wah, luar biasa ya Ibu. Selama ini kita sebagai guru taman kanak-kanak selalu memberikan penghargaan, memberikan reward kepada anak didik kita. Tapi ternyata penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, dihukum oleh penghargaan. Tidak berbeda, Bu. Penghargaan itu sama juga berupa hukuman. Kenapa demikian? Padahal kita niatnya memberikan penghargaan supaya anak semangat, supaya anak semakin maju, supaya anak lebih berkembang lagi. Tetapi ternyata kita akan lihat di sini. Penghargaan itu ternyata tidak seperti yang kita pikirkan selama ini. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Apa pengaruhnya penghargaan terhadap jangka pendek? Nah, kalau jangka pendek yang kita berikan, tadinya untuk membuat anak termotivasi. Nah, kembali lagi bicara tentang motivasi. Berarti penghargaan yang kita berikan untuk memotivasi anak, apakah itu termasuk kemerdekaan anak, Bu? Karena motivasi atau perilaku atau tindakan yang mereka lakukan bukan berdasarkan dari dalam diri, tetapi dari motivasi ekstrinsik yang kita berikan kepada anak. Apakah itu baik? Apakah itu merdeka? Ternyata tidak ya Ibu. Lalu, dalam jangka panjang, apa pengaruhnya? Karena anak terlalu sering diberikan penghargaan, apa yang akan mereka rasakan? Mereka akan ketergantungan dengan penghargaan tersebut. Melakukan A, ingin dapat penghargaan. Melakukan B, ingin dapat penghargaan. Jadi mereka berperilaku, mereka bertindak bukan atas nilai-nilai yang mereka percaya, tetapi atas penghargaan yang ingin mereka dapatkan. Nah, yang kedua,
penghargaan tidak efektif. Mengapa demikian? Karena terkadang yang satu dikasih penghargaan, yang satu lupa tidak dikasih penghargaan. Nah, jadi tidak efektif ya, Ibu semuanya. Lalu penghargaan merusak hubungan. Mengapa merusak hubungan? Ternyata penghargaan yang kita berikan dapat membuat munculnya rasa iri dari anak didik kita kepada temannya. Mengapa seperti itu? Ketika kita selalu memberikan penghargaan kepada si A, si A, si A, si B yang melihat dia lagi yang dapat penghargaan, dia lagi yang dapat penghargaan. Akhirnya yang tadinya kita ingin memotivasi anak yang A ini atau membuat si B juga ikut seperti si A, tetapi hasilnya nihil, Bu. Yang ada itu membuat anak muncul rasa iri di dalam dirinya. Lalu, yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini tidak tepat jadi ya, seperti tadi, tidak efektif. Penghargaan menurunkan kualitas. Di saat anak sudah hebat, dia sudah bisa menggambar. Lalu kita patahkan dengan pemberian penghargaan. Memberikan sesuatu benda atas apa yang telah dia lakukan. Dari situ, malah kualitasnya akan menurun. Mengapa? Segini aja saya gambar udah dapat hadiah kok. Segini saja saya udah dapat penghargaan. Jadi menurunkan kualitasnya dan juga mematikan kreativitasnya. Lalu, penghargaan itu menghukum. Dari mana menghukumnya? Padahal niat kita baik, supaya anak termotivasi. Ternyata tanpa kita sadari, membuat anak terhukum. Seperti contohnya, ada perankingan di sekolah dasar, di mana anak selalu berjuang semuanya untuk mendapatkan ranking pertama. Lalu bagaimana dengan anak yang mendapatkan ranking kedua, ranking ketiga, atau selanjutnya? Mereka akan merasa terhukum karena tidak dapat mendapatkan apa yang mereka harapkan, yaitu mendapatkan ranking pertama. Dan yang terakhir yaitu motivasi dari dalam diri. Nah, ketika anak sudah bisa membaca buku, misalnya, dia berbinar-binar, dia loncat-loncat, dia bahagia, tetapi kita patahkan dengan penghargaan yang kita berikan. Tadinya ingin menambah rasa bahagianya, tetapi ternyata malah membuat penghargaan yang berasal dari diri mereka. Natural, kita patahkan itu. Luar biasa ya Bu ya, ternyata selama ini penghargaan yang kita berikan yang bermaksud untuk membuat anak menjadi lebih baik, ternyata luar biasa sekali kita lihat di sini. Penghargaan itu sama seperti hukuman. Baik, kita lanjutkan. Lalu, mengenai restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi, untuk menciptakan disiplin positif tadi, ada pendekatannya, yaitu restitusi. Apa sih ciri-ciri restitusi? Yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hukuman. Memperbaiki hubungan. Mohon maaf Ibu. Jadi yang pertama, restitusi itu bukan mencari-cari salahnya anak, tetapi membuat anak belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan. Hukuman terus ya Ibu, mohon maaf. Kalau tadi kan hukuman memperburuk hubungan ya, karena tadi ada rasa iri. Tetapi kalau restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi di situ ada tawar-menawar, bukan hanya di pasar saja Bu, antara penjual dan pembeli. Tetapi dalam penyelesaian atau dalam menciptakan disiplin positif, kita harus melakukan tawar-menawar bersama murid kita. Supaya apa? Mendapatkan solusi bersama, agar anak juga mendapatkan nilai dari kesalahan yang telah dilakukannya. Lalu, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, melihat apa sih kebutuhan mereka, apa sih yang mereka ingini, dan akan muncul nilai-nilai itu. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, sama seperti menuntun ya, agar terlihat kebutuhannya dasar, kebutuhan dasarnya itu apa anak melakukan hal tersebut.
Berarti pemenuhan apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut. Lalu, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi, tadi solusinya. Lalu yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, kalau ini terkadang nih, anak mengobrol berdua, kita pisahkan. Yang satu nih mengobrol terus, dipisahkan jauh. Nah, jadi membuat anak dijauhi oleh teman-temannya. Tapi dengan restitusi, bukan itu yang diharapkan. Tetapi membuat murid kembali kepada kelompoknya. Baik, kita lanjutkan. Bu guru hebat semuanya. Nah, lalu apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan disiplin positif tersebut? Apa langkah terdekatnya yang dapat kita lakukan? Yaitu dengan melakukan keyakinan kelas. Nah, Ibu guru semuanya, kemarin saya telah melaksanakan keyakinan kelas di kelas saya. Dan sebetulnya ini bukan kali pertama, bukan untuk saya, tapi ibu guru semuanya. Tetapi dalam kata-kata yang berbeda, yaitu dari dulu mungkin kita sudah melaksanakan di waktu MPLS. Ketika ada satu hari, kita membuat tata tertib kelas. Di situ anak-anak mencurahkan pendapatnya, kita menulisnya, kita tempel di dinding tata tertib yang telah kita buat bersama anak-anak. Tetapi setelah itu, selesai. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas. Sama seperti itu. Ada curah pendapat, anak-anak mencurahkan apa yang menurutnya baik untuk kelasnya, untuk mereka, dan menulisnya dan juga ditempel. Tetapi yang berbeda tidak dilupakan, tetapi harus diyakini. Berbeda kalau kata-katanya tata tertib, kata-katanya peraturan. Hanya sekedar ditulis, selesai. Hanya sekedar ditulis, selesai. Tapi keyakinan kelas bukan hanya ditulis, tetapi diyakini oleh setiap warga yang ada di kelas. Dan apakah hanya keyakinan kelas? Kita bisa buat juga, Bu, keyakinan sekolahnya. Apa saja yang harus kita yakini? Peraturan apa? Tata tertib apa? Dan kata-kata yang terdapat dalam keyakinan kelas ini bukan kata-kata yang memaksa, yang memerintah. Seperti misal, disiplin. Nah, satu kata yang pakem. Tetapi kalimat-kalimat yang memunculkan rasa untuk bertindak positif, berperilaku positif. Yaitu seperti contohnya. Nih, tadi yang pertama kan menunjukkan pendapat, mencatat keyakinan kelas, lalu setelahnya menempelnya di papan keyakinan kelas. Nah, kita kembali dulu ya, Bu ya. Nah, kalau di anak tingkat jenjang yang sudah bisa menulis, mereka langsung menuliskannya di kertas. Lalu, mengapa saya tulis di board dulu ini, di papan tulis? Karena anak-anak kelompok A kan belum bisa menuliskan, hanya dapat mencurahkan. Lalu saya tulis di board, dan di sini di yang kedua ini, anak-anak memilih apa yang telah mereka tadi curahkan. Mereka menuliskan nomornya, lalu saya tuliskan penjelasan dari setiap nomor yang mereka pilih untuk menjadi keyakinan kelas. Lalu, ditempelnya di papan keyakinan kelas, dan guru meninjau ulang kembali keyakinan kelas yang sudah dipilih atau dicurahkan oleh anak didik kita di dalam kelas. Lalu, inilah keyakinan kelas kelompok saya, yaitu kelas saya ada 6. Seperti semangat mengerjakan tugas, lalu mengikuti kegiatan di dalam kelas, saling menyayangi, saling membantu, dan berbuat baik kepada teman. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, menjaga dan merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Yang keenam, memperhatikan dan mendengarkan ibu guru. Nah, baik Ibu, kita lanjutkan. Lalu, apa lagi yang harus dilakukan untuk menciptakan budaya positif? Yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar anak didik kita.
Seperti kita lihat di sini, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yaitu bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Makan, minum, berpakaian. Nah, itu kebutuhan ya Bu ya, kebutuhan bertahan hidup. Lalu yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan anak untuk merasa diterima. Contohnya ketika anak selalu lendotan sama kita, peluk kita, itu di mana anak membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga, penguasaan. Nah, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contohnya seperti anak yang bilang, oh tadi aku dipilih loh sama Bu Guru, oh tadi aku dipeluk loh sama Bu Guru. Nah, jadi pengakuan atas kemampuannya, bisa dekat dengan Ibu Guru misalnya ya, salah satu contohnya itu. Lalu kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, dimana iya aku senang banget main bola, misal contohnya itu. Lalu kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, dimana anak ingin bebas bergerak, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, inilah 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Coba Ibu Guru semuanya, kira-kira kita berada pada posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau? Apakah manajer? Kita akan lihat dahulu apa itu posisi kontrol penghukum. Kita lihat ya Bu. Nah, di sini ada tabel posisi kontrol. Ada motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Di sini perilakunya atau posisi gurunya ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita akan lihat tadi, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu akan menciptakan, akan membentuk anak-anak didik kita, yaitu dengan identitas yang gagal. Dan akhirnya perilaku kontrolnya ini negatif. Lalu, untuk teman, pemantau, dan manajer akan membentuk murid-murid kita, anak didik kita menjadi mempunyai identitas berhasil atau sukses dengan perilaku kontrol positif, sedangkan manajer dengan kontrol diri. Kita lihat ya Bu ya, contohnya. Guru berbuat dalam penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Seperti misalnya ada guru yang ketika anak datang ke sekolah, kalau anak-anak SD datang kesiangan, lah, kenapa kamu kesiangan? Kamu lari, kelilingin lapangan. Tanpa ditanya dulu anak, kenapa dia kesiangan. Dipalidasi dulu tindakannya. Lalu pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan kemandirian. Contohnya apa? Contohnya seperti gini Bu, kalau di TK kadang ya, duh, Bu Guru udah beresin mainannya. Tuh, Bu Guru jadi sedih, itu padahal udah Bu Guru beresin. Nah, ternyata Bu, tanpa kita sadari, kita itu berada pada posisi pembuat orang merasa bersalah. Membuat anak merasa bersalah. Dengan itu tadinya berharap anak akan berubah untuk selanjutnya, tetapi ternyata tidak. Karena identitasnya yang terbentuk itu gagal. Nah, seperti ini tuh. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Nah, lalu untuk teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau teman ini, Bu, memang anak jadi dekat dengan kita. Tetapi jadinya anak nanti akan ketergantungan. Dia melakukan hal-hal positif, hal-hal perilaku-perilaku atau tindakan yang baik karena dia bersama guru yang dia anggap teman tersebut. Kalau dengan guru yang lain tidak akan, gitu Bu. Jadi itu akan ketergantungan dengan guru yang berada pada posisi kontrol teman. Lalu sebagai pemantau, nah, menghitung dan mengukur tadi lebih pada memberikan ukuran.
tentang konsekuensi. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, jadi lebih kepada mengukur dan menghitung. Nah, seperti contohnya tadi, ketika anak datang kesiangan, lalu dia diminta untuk menambah jam pelajaran yang tadi sudah terlewat di jam makannya. Nah, seperti itu karena tadi ada konsekuensi. Berarti penempatan posisi kontrolnya di posisi kontrol pemantau. Lalu untuk manajer, di sini manajer lebih pada mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal itu? Jadi kembali menanyakan keyakinan kelas yang tadi telah kita buat. Nah, jadi ternyata tidak hanya ditulis, selesai, tetapi juga diyakini. Dan sebagai manajer, kita akan kembali menanyakan keyakinan tersebut. Nah, kalau kamu mau perbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, lalu hasilnya tentunya menguatkan karakter anak, ya. Bukan membuat anak jadi pemberontak, pendendam, atau berbohong dengan posisi kontrol, guru sebagai penghukum, dan pembuat merasa bersalah tadi. Baik, sekarang kita bisa lihat di manakah kita sering berada, Ibu Guru semuanya? Posisi kontrol manakah dari kelima posisi kontrol ini? Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan setelah kita melakukan berada pada posisi kontrol guru tersebut? Tentunya kita dapat menyelesaikan atau menghadapi perilaku-perilaku anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Bagaimana menstabilkan identitas itu? Dengan membuat anak bukan menyalahkan. Jadi kita tarik dulu anak supaya identitasnya stabil dulu. Tidak membuat anak merasa menjadi orang yang paling bersalah, tetapi membuat anak stabil dulu identitasnya. Seperti kita katakan, setiap orang pernah kok melakukan kesalahan. Oh, kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan ini, supaya anak merasa bukan hanya dia yang melakukan kesalahan tersebut. Tetapi kita lanjutkan pada tahapan selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Ketika kita sudah menarik anak untuk menstabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah yang telah dilakukannya. Seperti, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi kembali lagi kepada kebutuhan dasarnya. Kenapa sih anak melakukan kesalahan tersebut? Kebutuhan dasar mana yang harus kita penuhi ketika kita mengetahui ternyata anak melakukan kesalahan tersebut? Nah, setelah itu kita lanjutkan kepada tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan menanyakan keyakinan. Sudah distabilkan, sudah divalidasi tindakan salahnya, sekarang kita tanya keyakinannya. Nah, apa? Yaitu keyakinan kelas yang tadi telah kita buat. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dengan melakukan hal tersebut? Nah, jadi di sini memunculkan anak untuk mencari solusinya sendiri, tentunya dengan bimbingan kita, dengan arahan kita. Tetapi anak yang memunculkan tindakan selanjutnya. Baik, terima kasih. Itu share screen dari saya ya mengenai budaya positif. Baik, Ibu Guru semuanya. Ada video kemarin yang telah saya buat juga mengenai langkah-langkah segitiga restitusi dan posisi kontrol yang telah saya laksanakan di sekolah. Izin share screen kembali.
kemarin ada 2 kasus. Yang pertama yaitu kasus Amar yang datang ke sekolah tidak memakai baju seragam. Di sini tentunya guru tidak langsung menyalahkan, karena di sini posisinya saya memposisikan diri untuk menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Salam Amar, salamnya? Oke. Kenapa Amar tidak pakai baju seragam? Kata soalnya jadi nggak bisa pakai baju seragam. Oh, karena kotor. Ya basah soalnya dicuci. Oh, basah. Amar tahu tidak peraturan di sekolah kita apa? Tahu? Pakai baju seragam. Betul. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, ibu guru juga pernah belajar. Lalu, apa yang akan Amar lakukan supaya besok Amar bisa memakai baju seragam sekolahnya? Oke, ini biar lama. Nggak pakai baju seragam. Oh, cepat dicuci. Iya. Besok berarti mau pakai baju seragam ya? Terima kasih Amar. Nah, lalu ini kasus yang kedua, yaitu di mana gendis di sini tidak mau bergantian menggunakan ayunannya. Saya juga memposisikan kontrol diri saya sebagai manajer, di mana menanyakan dahulu mengapa gendis tidak mau bergantian menggunakan mainannya, karena dia baru sebentar. Kita lihat videonya. Dalam tidak. Iya, anakku gantian. Aku baru sebentar. Oh, jangan. Kenapa Amar? Kamu mau gantian ibu guru, aku mau gantian. Apa benar begitu gendis? Mainnya baru sebentar. Oh, jadi Amar mau main ayunan, tapi gendis mainnya baru sebentar. Bu guru juga pengennya main terus, nggak gantian. Tapi gendis tahu tidak, kalau kita mau bermain terus, apa yang akan terjadi? Lalu, gendis tahu tidak peraturan di sekolah kita apa? Lalu, apa yang akan gendis lakukan? Ayo kita main bersama. Ayo. Akunya di sini. Baik, Ibu guru semuanya terdengar? Tadi videonya ya Ibu? Terdengar. Terdengar. Alhamdulillah. Sudah saya sampaikan semua materi mengenai modul 1.4 budaya positif dari program pendidikan guru penggerak yang telah saya jalani. Baik, mungkin selanjutnya adakah yang akan bertanya mengenai materi yang telah saya sampaikan? Mangga Ibu, adakah yang mau ditanyakan mengenai materi budaya positif? Tadi ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, restitusi, lalu keyakinan kelas, serta 5 dasar kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Adakah yang mau ditanyakan?
Ini Mau Neng. bertanya? Oh, Ya, mangga. Mau Ibu Wati dulu atau Ibu Neni Ya. dulu? Ibu dulu sebentar ya. Ya, mangga, mangga Bu. Melihat paparan yang disampaikan tadi, ternyata selama ini kita selalu memberikan penghargaan kepada anak. Ternyata pengaruhnya di sini ya kurang baik juga menurut Kohan ya. Kawan Ya, siapa ini? modern Kohan, betul Bu. Menurut Kohan. Sementara yang selalu kita lakukan untuk anak itu kan dari dulu kita mendapatkan ilmunya bahwa penghargaan itu untuk memberikan motivasi kepada anak. Ternyata di profil pelajar Pancasila ini menurut Kohan ternyata kurang baik juga. Nah, itu ya. Jadi langkah yang harus kita berikan kepada anak sebaiknya bagaimana? Terima Baik. kasih. Baik, sama-sama Ibu Wati. Betul sekali Ibu Wati ya. Ini juga menjadi bahan diskusi saya dengan teman-teman CGP dari jenjang TK mengenai penghargaan ini. Karena kalau anak-anak TK ini biasanya mereka bertindak atas penghargaan yang kita berikan. Anak jadi semangat melakukan sesuatu, itu karena adanya penghargaan. Jadi hal yang mungkin dapat kita lakukan sementara ini untuk menghilangkan penghargaan itu sendiri rasanya tidak mudah ya Ibu ya, dan tidak seperti membalikan tangan. Kita belajar sedikit demi sedikit untuk membuat penghargaan yang kita berikan juga bukan menjadi penghargaan yang murah, di mana sedikit-sedikit anak dikasih penghargaan, sedikit-sedikit anak dikasih penghargaan. Jadi lebih menahan diri dulu, dilihat dulu penghargaan yang seperti apa yang akan kita berikan kepada mereka gitu Bu. Yang tentunya kita lihat juga apa yang mereka lakukan itu apakah berdasarkan penghargaan yang akan kita berikan atau berdasarkan motivasi yang ada dalam dirinya. Jadi misalnya anak itu melakukan ingin berbagi dengan temannya, kan bukan karena untuk mendapatkan penghargaan dari kita. Hebat, udah mau berbagi. Tetapi anak melakukan hal tersebut karena, wah, aku mau berbagi. Karena misalnya dia tahu kalau berbagi itu baik. Nah, nanti kalau aku tidak pelit, kuburan aku nggak sempit nih. Aku mau bagi-bagi, aku mau jadi anak yang dermawan. Nah, dia sudah mengetahui nilai-nilai yang ia percayai sehingga dia melakukan tindakan atau perilaku tersebut. Jadi kita pilih-pilih mungkin ya Bu ya. Ya sama-sama kita masih belajar dan memang itu hal yang sulit untuk menghindari kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita. Mungkin seperti itu Ibu Wati. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Ibu Neni mungkin selanjutnya. terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Ini mau bertanya tentang salah satu dari 5 posisi kontrol, yaitu tentang posisi kontrol pemantau. Nah, tadi tuh rada kurang, kalau manajer kan udah mantap gitu ya, udah mantap sekali gitu tekniknya, terus penyelesaian dan sebagainya. Apalagi misalkan dalam penghukum udah ini. Mohon sedikit aja dijelaskan kembali sedikit mengenai pemantau ini. Nah, dalam hal menghitung dan mengukurnya itu bagaimana gitu? Baik Bu Neni. Terima kasih. Saya akan coba menjawab. Pemantau di sini. Pemantau itu lebih pada menciptakan tadi bukan kontrol diri kepada anak, tetapi untuk berperilaku positifnya dulu ya Bu ya. Seperti apa menghitung dan mengukurnya? Yaitu dengan memberikan konsekuensi kepada anak atas tindakan indisipliner yang telah dilakukan oleh anak. Nah, indisipliner itu yaitu perilaku yang tidak disiplin kepada anak. Nah, seperti apa contohnya? Dan seorang pemantau ini lebih pada lebih pada berbicaranya dengan bahasa yang datar gitu Bu. Kalau teman kan lebih, hey gitu. Oh sayangku, bagaimana? Nah itu kalau posisi teman seperti itu. Kalau posisi pemantau di sini lebih datar gitu. Tetapi dia jadinya mengejarnya kepada
kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Jadi ketika anak terlambat, kalau nggak tadi seperti contohnya ketika anak mengerjakan tugas telat ya Bu ya, anak ngobrol, jadi membuat jam makannya berkurang. Nah, kalau pemantau itu ya tadi tahu tidak apa yang telah dilakukan? Ya Bu, saya ngobrol aja. Jadi sudah tahu kalau jam tugasnya melebihi waktu akan seperti apa. Iya Bu, jadi makannya jadi jamnya cuma sebentar, jadi saya cuma sedikit makannya. Ya, jadi kalau pemantau lebih seperti itu Bu, mengukur kepada waktu atau juga mengukur lebih meninjau kepada kesepakatan yang telah dibuat gitu Bu. Terkadang pemantau ini sama seperti penghukum. Ya, jadi di guru-guru penggerak ini juga kemarin saya sampai belibet ya Bu, ada soal-soal yang ternyata itu kita kira hukuman, tapi ternyata itu pemantau. Iya, karena itu juga berupa konsekuensi. Nah, mungkin nanti saya akan perlihatkan kepada Ibu apa perbedaannya itu hukuman dan pemantau, apa itu penghukum dan pemantau, lalu apa bedanya pemberian hukuman dan pemberian konsekuensi. Ya, tadi tidak dipaparkan dalam PPT-nya, Ibu. Baik. Ya, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Ibu. Mungkin ada teman yang lain yang mau memberikan penjelasan atau menambahkan? Baik, mungkin cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu? Sudah ya? Pas name. Atau oke, baik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Ibu Guru semuanya, guru-guru hebat yang luar biasa yang telah hadir pada hari ini. Semoga ada manfaatnya yang didapatkan dari pertemuan kita malam ini dan dapat kita terapkan pula pada anak didik kita, di sekolah kita, dan tentunya kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi pengalaman kita, apakah betul yang kita rasakan dari penjelasan materi budaya positif di modul 1.4 guru penggerak ini. Baik, Ibu Guru semuanya, untuk menutup kegiatan pada malam hari ini, boleh kita foto bersama dahulu ya Bu, sebelum kita akhiri. Mangga dibuka dulu. Yang tidak di jalan. Baik. Saya hitung-hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3. Boleh? Boleh pakai gaya bebas, Bu. Biar mengurangi ketegangan. Sepertinya pada tegang. Ikut-ikutan sama saya tegang. Baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Ibu Guru hebat yang luar biasa pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Good job, Bu Penny.